Selamat datang kembali ke channel kami Info LBN. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 10 teknologi Indonesia yang telah menarik perhatian dunia. Indonesia memiliki banyak inovator yang terus mengembangkan teknologi canggih dan kreatif yang berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan global. Mari kita lihat 10 teknologi Indonesia yang paling menarik perhatian dunia. Pesawat N219 adalah pesawat angkut ringan buatan PT Dirgantara Indonesia, DI, sebuah perusahaan dirgantara milik negara Indonesia. Pesawat ini dirancang dan dikembangkan di Indonesia dan telah melakukan penerbangan perdana pada tanggal 16 Agustus 2017. Pesawat N219 memiliki kapasitas maksimum 19 penumpang dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti transportasi penumpang, kargo, dan medevac, evakuasi medis darurat. Pesawat ini juga dapat digunakan untuk menghubungkan kawasan-kawasan terpencil yang sulit dijangkau oleh transportasi darat. Salah satu keunggulan pesawat N219 adalah kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat di landasan pendek dan tidak beraspal, seperti yang biasa ditemukan di wilayah-wilayah pedalaman Indonesia. Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi dengan teknologi modern seperti avionik digital dan mesin turboprop Pratt & Whitney Canada PT6A42 yang membuatnya lebih efisien dan ramah lingkungan. Pesawat N219 diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah transportasi di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, serta menjadi produk ekspor yang mampu bersaing di pasar global. Mikotech adalah perusahaan teknologi yang berbasis di Bandung, Indonesia, yang berfokus pada pengembangan produk berbahan dasar jamur. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2016 oleh dua pengusaha muda, yaitu R. Ronald J. Venny dan Kevin Kumala. Mikotech menggunakan teknologi inovatif untuk mengubah jamur menjadi bahan baku yang dapat digunakan untuk berbagai produk seperti pengganti kulit, kertas, dan material bangunan. Salah satu produk unggulan dari Mikotech adalah Mycelium Leather, yaitu bahan pengganti kulit yang terbuat dari jamur dan ramah lingkungan. Mycelium Leather memiliki keunggulan dibandingkan kulit asli karena tidak menggunakan bahan kimia berbahaya dan tidak membutuhkan pemotongan hewan. Selain itu, bahan ini juga dapat dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah dan lebih cepat daripada kulit asli. Produk-produk Mikotech telah mendapatkan pengakuan di tingkat internasional, termasuk penghargaan di ajang Global Change Award 2018 dari H&M Foundation. Perusahaan ini juga telah menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan besar seperti IKEA untuk mengembangkan produk berbahan dasar jamur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Gojek adalah perusahaan teknologi Indonesia yang berbasis di Jakarta, yang menyediakan layanan transportasi, pengiriman, pembayaran digital, dan berbagai layanan lainnya melalui aplikasi mobile. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim dan awalnya hanya menyediakan layanan ojek online di Jakarta. Namun, seiring berjalannya waktu, Gojek mengembangkan berbagai layanan lainnya dan telah menjadi salah satu unicorn terbesar di Asia Tenggara. Layanan Gojek mencakup transportasi, GoRide, GoCar, GoBluebird, pengiriman makanan, GoFood, pengiriman barang, GoSend, pembayaran digital, GoPay, hingga layanan kesehatan dan asuransi, GoHealth dan GoSure. Gojek juga telah memperluas bisnisnya ke beberapa negara lain di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Singapura, dan Thailand. Keberhasilan Gojek telah membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama pengemudi ojek dan para pekerja di sektor informal lainnya. Selain itu, Gojek juga memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi digital di Indonesia dan membuka peluang bagi pengusaha kecil dan menengah untuk menjual produk dan layanan mereka melalui platform Gojek. Tokopedia adalah perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Platform ini menyediakan layanan jual beli online yang menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia melalui website dan aplikasi mobile.
Tokopedia memungkinkan pengguna untuk menjual produk secara online, baik produk baru maupun bekas, dari berbagai kategori, mulai dari fashion, elektronik, kecantikan, hingga produk kesehatan. Selain itu, Tokopedia juga menyediakan berbagai layanan lain seperti pembayaran online, pengiriman, dan layanan pelanggan. Tokopedia memiliki pengguna aktif yang sangat besar, dengan lebih dari 100 juta pengguna dan lebih dari 9 juta penjual. Perusahaan ini telah meraih beberapa penghargaan, termasuk penghargaan startup terbaik di Indonesia pada ajang Tech in Asia Jakarta 2017 dan penghargaan Unicorn Indonesia terbaik pada ajang Economic Forum on ASEAN 2018. Keberhasilan Tokopedia telah membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk menjual produk mereka secara online dan meningkatkan akses pasar mereka. Tokopedia juga telah memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dan memperkuat ekosistem teknologi dan startup di Indonesia. Ruang Guru adalah perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2014 oleh Belva Devara dan Iman Usman. Platform ini menyediakan layanan belajar online untuk siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Ruang Guru menawarkan berbagai fitur, seperti video pembelajaran, kuis interaktif, serta tutor online untuk membantu siswa memahami materi pelajaran secara lebih baik. Selain itu, Ruang Guru juga menyediakan berbagai layanan lain seperti kelas privat, program bimbingan belajar online, hingga persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Ruang Guru telah meraih beberapa penghargaan, termasuk startup terbaik dalam kategori e-learning dan edtech pada ajang Indonesia E-Commerce Award 2016, serta startup terbaik pada ajang ASEAN Reachable Startup Awards 2018. Keberhasilan Ruang Guru telah membawa dampak positif bagi pendidikan di Indonesia, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran di seluruh negeri. Ruang Guru juga memainkan peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa Indonesia untuk bersaing di era globalisasi dan digitalisasi. Clue adalah sebuah platform teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota di Indonesia, khususnya dalam hal pelayanan publik dan keamanan. Platform ini didirikan pada tahun 2014 oleh Rama Raditya, Ahlul Rahman, dan Johnny Plate. Clue memungkinkan pengguna untuk melaporkan masalah dan kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, seperti kerusakan infrastruktur, pelanggaran lalu lintas, keamanan, dan kebersihan. Laporan yang masuk akan diproses dan diteruskan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, Clue juga menyediakan berbagai layanan lain seperti pelayanan perizinan, manajemen proyek, dan solusi Smart City untuk pemerintah dan instansi publik. Clue telah meraih beberapa penghargaan, termasuk penghargaan startup terbaik pada ajang Indonesia E-Commerce Award 2015 dan penghargaan pengelolaan kota terbaik pada ajang Smart City Asia Pacific Awards 2018. Keberhasilan Clue telah membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih baik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan instansi publik. Clue juga memainkan peran penting dalam mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota di Indonesia. Aplikasi ini telah digunakan di beberapa kota di Indonesia dan mendapatkan pengakuan internasional, termasuk penghargaan dari PBB pada tahun 2018. Weyer Group adalah sebuah perusahaan teknologi pemasaran terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2011 oleh Rudianto Chen dan Lili Sunardi. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan pemasaran digital, termasuk iklan online, sosial media, konten marketing, dan analytics. Weyer Group berfokus pada pengembangan strategi pemasaran yang berbasis data untuk membantu klien mencapai tujuan bisnis mereka. Perusahaan ini telah bekerja dengan berbagai merek terkemuka di Indonesia dan Asia, termasuk Unilever, Nestle, Telkomsel, dan banyak lagi.
Selain itu, Weir Group juga memiliki beberapa anak perusahaan seperti Mars, Media Analytics and Reporting Suite yang menyediakan layanan analytics dan optimasi kampanye iklan, dan Kapan Lagi Universe yang menyediakan konten digital kreatif. Keberhasilan Weir Group telah membawa dampak positif bagi industri pemasaran di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kampanye pemasaran. Perusahaan ini juga memainkan peran penting dalam mengembangkan talenta dan sumber daya manusia di bidang teknologi pemasaran di Indonesia dan Asia. Lingaja adalah sebuah platform pembayaran digital yang diluncurkan pada tahun 2019 oleh PT Fintech Karya Nusantara, sebuah perusahaan teknologi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lingaja menawarkan berbagai fitur seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan paket data, pembayaran online, dan banyak lagi. Selain itu, Lingaja juga dapat digunakan untuk berbelanja di berbagai merchant yang telah bekerja sama dengan platform ini. Salah satu keunggulan dari Lingaja adalah integrasi dengan berbagai platform dan aplikasi, sehingga pengguna dapat menggunakan Lingaja dengan mudah dan nyaman. Selain itu, Lingaja juga menawarkan program cashback dan promo yang menarik, sehingga membuat pengguna semakin tertarik untuk menggunakan platform ini. Keberhasilan Lingaja telah membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam mempercepat adopsi teknologi pembayaran digital dan meningkatkan aksesibilitas kelayanan keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Lingaja juga memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia, dengan memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses layanan keuangan dengan mudah dan terjangkau. FA Hive adalah sebuah coworking space atau ruang kerja bersama yang didirikan pada tahun 2015 oleh Carson Lau dan Cindy Chiu. FA Hive menawarkan ruang kerja bersama yang modern dan terjangkau untuk pengusaha, freelancer, dan perusahaan yang sedang berkembang di Indonesia. FA Hive menawarkan berbagai fasilitas seperti meja kerja, kursi, akses internet, ruang meeting, dan banyak lagi. Selain itu, FA Hive juga menawarkan program dan acara yang berguna bagi para anggotanya seperti pelatihan dan kelas yang berkaitan dengan pengembangan bisnis dan teknologi. Salah satu keunggulan dari FA Hive adalah jaringan yang kuat dan luas di kalangan pengusaha dan pelaku bisnis di Indonesia. Melalui jaringan ini, para anggota FA Hive dapat bertukar ide dan berkolaborasi dengan para profesional dari berbagai bidang, sehingga memperluas peluang bisnis dan pengembangan. Keberhasilan FA Hive telah membawa dampak positif bagi ekosistem startup dan bisnis di Indonesia, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas ke ruang kerja bersama yang terjangkau dan membantu para pengusaha dan pelaku bisnis untuk berkembang. FA Hive juga memainkan peran penting dalam membantu menghubungkan para pengusaha dan pelaku bisnis di Indonesia dengan jaringan yang luas dan berkualitas. Prosa AI adalah sebuah perusahaan teknologi yang fokus pada pengembangan solusi AI, Artificial Intelligence, yang berkaitan dengan pengolahan bahasa dan analisis data berbasis bahasa manusia. Prosa AI didirikan pada tahun 2018 oleh Ahmad Rizky Mearsorso dan Alivia Putri. Prosa AI menawarkan beberapa solusi berbasis AI, termasuk chatbot dan virtual assistant, analisis sentimen dan teks, pengolahan bahasa alami, natural language processing, dan lain sebagainya. Dengan solusi-solusi ini, Prosa AI membantu para klien dari berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna, serta memperoleh wawasan bisnis yang lebih dalam dari data yang dihasilkan. Salah satu keunggulan dari Prosa AI adalah teknologi bahasa alami, NLP, yang mereka kembangkan. Teknologi ini memungkinkan sistem AI untuk memahami dan merespons bahasa manusia dengan lebih akurat dan efisien, sehingga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan solusi AI dengan cara yang lebih alami dan intuitif. Keberhasilan Prosa AI telah membawa dampak positif bagi pengembangan teknologi AI di Indonesia, terutama dalam meningkatkan penggunaan teknologi AI untuk solusi bisnis dan meningkatkan pengalaman pengguna. Prosa AI juga memainkan peran penting dalam memperkuat ekosistem teknologi di Indonesia,
dengan menyediakan solusi AI yang berkualitas tinggi dan membantu mengembangkan talenta AI di Indonesia. Demikianlah 10 teknologi Indonesia yang telah menarik perhatian dunia. Indonesia memiliki banyak inovator dan pengusaha yang berdedikasi untuk mengembangkan teknologi yang canggih dan kreatif. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami Info LBN. Sampai jumpa di video berikutnya.